Ya, pemirsa, sebulan penuh pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan juga Joko Widodo Yusuf Kala berkampanye untuk menarik simpati publik Indonesia. Besok, 9 Juli 2014, sekitar 190 jutaan pemilih akan memberikan suaranya dalam pesta demokrasi terbesar ketiga di dunia. The headline spesial Road to Presidential Vote membedah survei pamungkas calon presiden. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang Eko Bambang Subianto, Direktur Riset Polmark Indonesia, serta Denny Ramdhani, Manajer Riset Lembaga Survei Nasional. Dan hadir pula panelis kami Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Ya. Seluruh upaya dilakukan oleh Prabowo Hatta dan juga Jokowi JK untuk menarik dukungan publik. Bagaimana rapor pamungkas kedua pasangan menurut sejumlah survei? Tuntas sudah kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebulan penuh, kedua pasangan berkeliling ke pojok-pojok Nusantara untuk menarik dukungan massa. Kinerja kampanye kedua pasangan bisa diukur dari rapor mereka di sejumlah survei. Hasilnya, Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan Joko Widodo Yusuf Kala bersaing ketat dalam sejumlah survei. Lembaga Survei Nasional LSN yang menggelar survei antara 1 hingga 5 Juli 2014 memprediksi Prabowo Hatta unggul dengan 48,6%. Sementara Jokowi JK meraih 39%. Sekitar 12,4% responden belum menentukan pilihan. Polmark Indonesia yang menghelat survei dari 24 hingga 28 Juni 2014 memperkirakan Jokowi JK unggul dengan 44,6%. Prabowo Hatta tertinggal dengan 41%. Sisanya menyatakan tidak tahu dan merahasiakan pilihan. Selisih elektabilitas yang dekat juga terlihat dari polling lingkaran survei Indonesia. Jokowi JK menangguk 47,8%, sedangkan Prabowo Hatta 44,2%. Apakah ketatnya persaingan di survei ini akan terjadi dalam pertarungan sesungguhnya dalam pencoblosan yang dihelat 9 Juli? Ya, Bang Don, kalau dulu kita sekolah ada rapor bayangan sebelum kenaikan kelas, sebelum kelulusan. Ini rapor bayangannya tidak cuma satu. Iya, ini rapor bayangannya banyak sekali memang. Sekali dan rapor kemudian bayang. menimbulkan pertanyaan apakah ini benar atau bias. Jadi itu pertanyaannya, makanya kita menghadirkan teman-teman dari lembaga survei. Karena mereka harus mempertanggungjawabkannya. Karena sepanjang yang saya tahu, saya kemudian tiba-tiba mendata ada lebih dari 30 lembaga survei sekarang ini. Yang dulu kita cuma kenal LSI, Barometer, Kompas. Sekarang sudah banyak sekali, ada INES, ada BDB, ada IRC, ada Median, ada Evelo, ada Orange. Jadi sebegitu banyaknya lembaga survei yang muncul di bulan Juni ini mengumumkan hasilnya, dan kita tahu kemudian hasilnya terbelah seperti itu. Iya, yang terdaftar di KPU memang lebih dari 30. Ada 56. 56. Lumayan banyak. Tidak heran kemudian angkanya bisa berganti. Tetapi kalau kita bicara LSN nih, Bang. Kalau saya tidak salah itu di 6 provinsi di Pulau Jawa. Begitu bukan? Oh iya, yang terakhir. Yang terakhir. 1 sampai 5 Juli. Di situ Prabowo unggul, begitu ya, Mas Den? Iya, dasar pertimbangannya begini, Mbak Nunung, Mbak Nosko. Dari 5 kali survei nasional, hasil antara survei nasional dibandingkan dengan kalau kita survei di wilayah Jawa itu tidak terlalu banyak. Sehingga kami memutuskan setelah survei terakhir tanggal 22 sampai 26 Juni, pada saat menjelang terakhir 1 sampai 5 Juli kita mengambil hanya 6. Karena di sana adalah betul-betul pertarungan. Bilang kata kita battleground antara dua kandidat itu. Karena 60% suara itu di sana. Tapi kan Indonesia banyak gitu loh. Kalau pemilih pasti berpikir Indonesia banyak. Kenapa ini kemudian Jawa? Gitu. Karena Jawa itu yang paling seksi. Siapa yang memenangkan pertarungan di Jawa itu mempunyai peluang yang besar untuk memenangkan di wilayah. Paling tidak karena di situ disebutkan bahwa itu di 6 provinsi di Pulau Jawa begitu ya. Mas Eko, Polmark ini sebaliknya. Ini sebaliknya.
Ini survei terakhir 1 sampai berapa? Survei terakhir itu tanggal 24 sampai 28. 28 Juni ya. Kita kalau survei nasional itu ya, dengan 2.600 responden yang terdistribusi secara nasional. Tetapi selain survei nasional sebenarnya Polmark juga melakukan survei yang lebih spesifik lagi. Tidak hanya kita memotret bagaimana situasi perkembangan perolehan persepsi masyarakat atau preferensi masyarakat terhadap calon capres atau cawapres ini, tetapi kita juga melakukan survei-survei yang bersifat lebih detail per provinsi. Jadi yang kita punya itu dalam posisi itu kemudian Jokowi unggul sekitar berapa di tempat ini? Jokowi unggul dalam catatan di dalam survei kami itu 44,6%, sementara Pak Prabowo Hatta itu 41%, sehingga selisih sekitar 3,6% untuk survei terakhir. Sehingga ini data terakhir kita, dan itu memang sangat didukung sekali sama survei-survei yang tidak hanya kita memotretnya secara nasional, Bang. Kan kalau survei nasional itu kalau kita melihat per provinsi, per daerah itu kan tidak bisa kita potret. Jadi itu yang kita lakukan. Iya, masyarakat bisa bingung. Iya, ini terbelah, betul-betul terbelah. Saya praktisi media juga melihat media juga terbelah. Sama seperti saya kemudian melihat lembaga-lembaga survei ini terbelah. Saya tidak tahu, saya cuma mau mempertanyakan ini misalnya kepada Mas Denny yang mewakili LSN ya. Ini kan hari ini ya, saya baru saja 5 menit lalu dapat misalnya Litbang Kompas survei sampai tanggal 4 Juli itu 52 untuk JK, 52,4 persisnya, Hatta 43,1. Lalu kemudian Alfara Research surveinya 3 sampai 5 Juni 50 berbanding 42 untuk Jokowi. Dana Reksa Research ini yang tidak pernah dipublikasikan tapi di antara Pemret pimpinan media itu beredar, itu 53 berbanding 41 masih untuk Jokowi, sama seperti lingkaran survei Indonesia yang kemudian mepet persis seperti Polmark. 47 dengan 44, jadi ada 3%. Sebetulnya menjadi pertanyaan bagi saya karena kemudian tadi Denny bilang bahwa itu diteliti di 6 provinsi di Jawa. Saya yakin kalau Anda teliti di 6 provinsi, jawabannya seperti itu karena battlegroundnya terutama misalnya Jawa Barat, Banten, DKI, lalu kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya di antara 5 provinsi yang ada di seluruh Jawa, 3 provinsinya katanya sudah dimenangkan oleh Prabowo kira-kira pada waktu Anda melakukan survei, walaupun belakangan justru memperlihatkan hasil sebaliknya. Sekali lagi seperti kata Nunung tadi, memang agak membingungkan gitu, sama seperti media membingungkan publik, surveyor ini juga membingungkan bukan saja publik tapi juga kita di media gitu. Padahal besok itu besok kita pemilihan. Mas Den. Iya, begini. Kami lebih percaya kepada data yang kami terima. Jadi, data kami yang terima di lapangan menunjukkan yang demikian. Jadi kalau misalnya Mbak Nunung atau Bang Doso suruh memberikan kok berbeda itu bukan area kami untuk memberikan. Kalau begitu begini, kalau masyarakat awam, kira-kira kemudian kalau dia membaca survei yang bermacam-macam, apa yang mesti dia perhatikan pertama? Gitu? Pertama, lihat lembaga survei itu tuh terdaftar di KPU tidak. Itu tinggal cocokin. Ya, cocokin. Nah, terus kemudian punya integritas tidak. Integritas susah, Mas. Susah. Jadi betul. Ada integritas, ada terdaftar. Tetapi kami gitu di media biasanya menyeleksinya berdasarkan track record. Iya, karena misalnya pertanyaan, kalau saya LSI sudah sejak 10 tahun lalu kita tahu hasil surveinya, baik di pilkada, di pilpres, di pilek itu kita tahu. Gitu. Lalu kemudian misalnya Polmark, lalu kemudian Indobarometer, lalu kemudian SMRC kita tahu. Pertanyaannya sebetulnya kan ini kan soal track record ya. Iya, betul. LSN atau teman-teman yang mewakili orang yang memenangkan Prabowo Hatta ini, apa sih track recordnya? Bisa disebutkan nggak? Misalnya, terakhir, kami ada pilkada ini dan presisinya gitu. Kalau yang terakhir ketika di Pileg, Pileg itu hampir quick count Demokrat itu sama dengan hasil itu. Dan semuanya relatif hampir sama dengan hasil antara quick count LSN dengan real count dari KPU hampir sama. Jadi selisihnya di bawah 1. Itu track record kami. Kita akan quick count. Tapi quick count akan beda dengan survei. Beda. Mas Eko. Kalau kaitannya dengan survei tadi bahwa sebenarnya ya kalau lembaga survei untuk mempublikasikan itu
masyarakat di samping tadi tahu apa track record itu sudah benar, tetapi juga bagi kita lebih harus juga kadang-kadang masyarakat jangan melihat bahwa hasilnya itu menang atau kalahnya sekedar itu aja. Jangan buru-buru melihat angka itu. Bahwa angka itu menjadi menjadi penting ya. Tetapi sebagai lembaga survei seharusnya juga memberikan suatu education politik terhadap masyarakat sebenarnya. Seperti apa prosesnya dan sebagainya itu juga harusnya disampaikan sehingga misalkan pengalaman Polmark itu di DKI Jakarta. Ketika semua lembaga menyampaikan selisih 7%, Polmark tinggal selisih 2%. Dan tapi Polmark tidak mempublikasikan waktu itu sehingga kami justru membaca hasil-hasil survei itu secara baik dan benar dan kami bisa memprediksikan siapa yang akhirnya itu yang sehingga karena memang kami tidak terjebak kepada permainan-permainan terhadap angka-angka itu. Kami berharap juga masyarakat terhadap angka-angka itu juga lebih jangan buru-buru begitu ya. Memang harus lebih jangan detail buru-buru, untuk melihat nilai lebih baik. Kita akan kembali sesaat lagi.